Dan nikmat itulah yang kita diminta oleh Allah untuk mengikuti orang-orang yang diberi nikmat tersebut, sesuai dengan surah Fatihah, di mana kita diperintahkan oleh Allah meminta terus-menerus minimal 17 kali dalam satu hari satu malam, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Di sini Allah Ta'ala menyuruh kita untuk mengikuti jalan orang-orang yang diberi nikmat, bukan nikmat harta, bukan nikmat jabatan, bukan nikmat duniawi yang lain. Tapi nikmat itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, ulaika alladzina an'amallahu alaihim, mereka lah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, yaitu para nabi, wassiddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Apa nikmat pada mereka? Itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bersyukur atas dua nikmat tersebut, sehingga mereka ini istiqamah sampai ajal menjemput dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini sesuai dengan firman Allah yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah lah Tuhan kami, kemudian mereka istiqamah dalam hal itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, yang seperti itu maka akan turun para malaikat kepada mereka sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, tidak usah takut urusan dunia, tidak usah takut ancaman orang-orang yang mengancam, tidak usah takut ejekan, cacian atau apapun. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan balasan surga yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Dan ini contoh daripada orang-orang ahli istiqamah, mereka lah awliya Allah. Sehingga dalam ayat yang lain Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, ketahuilah bahwasanya para wali-wali Allah, mereka lah yang gak ada rasa takut kepada makhluk di dalam hati mereka, wa la hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih akan dunia ini. Alhamdulillah, melanjutkan kita kepada pembahasan Kitabul Adhkar, masih di dalam pembahasan rukuk. Qala al-musannif al-imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darin amin. Sampai penjelasan masih. Wa'lam, ketahuilah, anna dzikra fi ruku' sunnatun indana wa inda jamaahiril ulama. Ketahuilah bahwasanya zikir dalam ruku' itu sunnah menurut kita, yaitu para Syafi'iyah, wa inda jamaahiril ulama, dan menurut sebagian besar para ulama. Falau tarakahu 'amdan aw sahwan la tabtul salatuh wa la ya'sam. Jika dia meninggalkannya dalam keadaan sengaja atau lupa, maka tidak batal sholatnya dan dia tidak berdosa. Wala yasjud lisahwi, dan tidak perlu sujud sahwi, karena termasuk sunnah hayat. Di dalam sholat sunnah itu ada dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad yaitu yang jika ditinggalkan disunnahkan sujud sahwi, nggak wajib ya. Disunnahkan sujud sahwi, seperti kunut, kemudian duduk tahiyat awal. Ini semua adalah sunnah ab'ad. Jika ditinggalkan maka sunnah sujud sahwi. Dan tapi jika seseorang itu sengaja gak melakukan dan dia sudah dalam posisi wajib, maka tidak boleh dia kembali ke posisi yang sunnah tersebut. Contoh, imam lupa tahiyat awal
atau dia memang ada kesengajaan nggak tahiyat awal sehingga dia berdiri, maka makmum nggak perlu bertasbih. Ya, kalau bertasbih, imamnya kembali ke posisi duduk, padahal dia sudah berdiri, posisi wajib, maka batal sholat imam. Batal sholat imam karena dia sudah posisi rukun, tidak boleh kembali kepada sunnah. Ya, kecuali kalau lupa rukun, baru hukumnya wajib kembali kepada rukun tersebut. Ketika dia sudah di posisi rukun, sehingga di tasbih untuk kembali ke sunnah nggak perlu ngikutin tasbihnya. Ya, bahkan para makmum wajib ngikut berdiri, tidak boleh mereka itu melanjutkan posisi tahiyat awal. Karena dalam hal ini ya wajib ngikutin imam dalam sunnah tersebut. Itu sunnah yang menjadi jelek kalau nggak ikut. Ya, memang tidak semua sunnah yang kerjakan imam itu wajib diikuti oleh makmum, tidak. Ya, contoh imam noleh dalam salam, makmum maka wajib ikut? Tidak wajib. Ya, walaupun sunnah, ini sunnah. Tapi ada sunnah-sunnah yang jika imam mengerjakan, makmum wajib. Ya, seperti kunut. Nah, kunut ini wajib, makmum ikut kalau imam kunut. Ya. Kalau imam tidak kunut ini, maka makmum tidak wajib ngikut. Boleh, makmum kunut boleh, asal jangan sampai ketinggalan 2 rukun, ya, nanti bisa batal. Istilahnya dipercepat ya. Yang penting kunut ini yang wajib, istilahnya yang harus ada ketika dia kunut itu cuma 3. Yang pertama pujian, yang kedua doa, yang ketiga sholawat. Ya, jadi kayak bacaan Allahumma hdina fiman hadait itu tidak harus, maka itu tidak harus. Memang itu bacaan dari Nabi, kunut Nabi. Tapi para ulama Syafi'i sepakat lafaz kunut tidak harus dengan lafaz itu. Ya. Kalau mau yang paling simpel ya pakai 3 tadi itu. Ada pujian, ada doa, ada sholawat. Pujian seperti Ya Rahman, ya pujian. Doanya irhamni. Sholawat Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Sudah dapat pahala kunut. Walaupun Anda tidak pakai Allahumma hdina fiman hadait, tidak pakai itu. Karena inti kunut cuma 3 ini. Pujian, doa, sholawat. Nah, bagi yang istilahnya, waduh ini imamnya nggak kunut ini, saya eman kalau nggak kunut. Dia kunut lebih afdol. Jangan pakai 3 ini. Jangan pakai Allahumma hdina fiman hadait, kepanjangan nanti. Ya. Nah itu diantaranya. Nah, diantara rukun yang sunnah yang sangat jelek kalau makmum tidak ikut itu adalah tahiyat awal. Nah, karena itulah jika imam tahiyat awal, makmum harus ikut walaupun sunnah. Ya, tapi kalau imam nggak tahiyat awal, makmum nggak boleh tahiyat awal. Ini perbedaan dengan kunut tadi. Ya, karena memang ada sunnah-sunnah yang wajib ikut kalau imam melakukan, ada yang wajib ditinggalkan jika imam meninggalkan. Ada yang kebalikannya, ya. Kalau imam melakukan, maka dia nggak wajib ikut. Ada. Contoh tadi salam, noleh, ya, noleh ketika salam nggak wajib ikut. Ada kalanya imam jika meninggalkan, dia nggak wajib meninggalkan, boleh melakukan. Contoh kunut tadi. Nah, ini pembahasan lebih detail di kitab fikih. Ini masalah meninggalkan zikir, ini tidak perlu sujud sahwi. Ya. Wa dhahabal Imam Ahmad bin Hanbal, dan berpendapat Imam Ahmad bin Hanbal, itu beliau murid daripada Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i termasuk muhyi sunnah, penghidup sunnah di zamannya. Bahkan beliau punya kitab yang masyhur yaitu Musnad Ahmad. Ya, itu isinya lebih dari 9.000 hadis. Nah, 9.000 hadis. Nah, cuman Musnad Ahmad ini tidak letakkan sebagai 6 kitab induk dalam hadis. 6 kitab induk atau kutubus sittah, ya.
Kitab yang 6 itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi. Nah, Musnad Ahmad gak dipakai, bukan gak termasuk 6 ini. Kenapa demikian? Karena yang membukukan hadis-hadis beliau itu bukan beliau, tapi anaknya. Anaknya yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Nah, terus kenapa kok sampai derajatnya turun gara-gara anak yang bukan? Iya, karena anaknya ini itu sejak kecil itu sama Imam Ahmad ini disuruh ngafal hadis mulai kecil. 5 hadis per hari, terus sampai kumpul 70.000 hadis. Hafalnya ini anak. Ketika sudah hafal seperti itu mengatakan, wahai anakku, ketahuilah seluruh hadis yang kau hafal mulai kecil itu sampai sekarang itu semua hadis palsu semua. Nyesel anaknya, ya Allah, sebanyak itu hadis palsu. Kenapa kok enggak yang sahih, wahai ayahku? Iya, kalau sahih banyak. Ya, yang sahih itu banyak sudah. Enggak perlu lagi orang cari tahu. Tapi hadis palsu ini sangat sulit orang mengenali. Dan engkau tak suruh hafal itu biar engkau tahu, oh ini palsu. Nah, berhubung anaknya ini punya hafalan 70.000 hadis palsu, khawatir itu masuk ke Musnad Imam Ahmad ini. Karena itulah derajat hadis kitab beliau ini masih di bawah kitab yang 6 tadi. Jadi Imam Ahmad termasuk rajanya hadis di zamannya. Tapi yang membukukan bukan beliau, ada putranya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dan dalam berpendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama ila annahu wajib, bahwasanya zikir ketika rukuk wajib. Ya. Sehingga hal ini termasuk perbedaan ulama yang harus dihormati. Karena itulah orang yang mengerti perbedaan, dia tidak gampang untuk nyalahkan orang. Ya, contoh perbedaan kunut. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak disunahkan kunut subuh. Imam Syafi'i mengatakan sunnah kunut subuh. Ya. Nah, kalau yang hanya belajar Syafi'i saja, ketika dia melihat ada orang nggak kunut, waduh ini lain ini sesat, ini repot, jangan. Ya. Karena madhab Abu Hanifah juga Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Syafi'i ketika beliau ke Irak ziarah ke makomnya Imam Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah ini beliau meninggal di tahun lahirnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, di tahun itulah wafatnya Imam Abu Hanifah. Sehingga para ulama mengatakan di tahun itu meninggal seorang imam dan dilahirkan seorang imam. Ya. Nah, ini ketika beliau menjadi imam di masjidnya Imam Abu Hanifah, salat subuh beliau tidak ada kunut. Jika ditanya muridnya, ya imam, engkau kan berpendapat sunnahnya kunut dalam subuh. Iya, cuman aku menghormati yang punya kubur ini. Yang di kubur ini mengatakan gak sunnah, sehingga aku menghormati beliau karena tempatnya ini. Ini tempatnya beliau, aku menghormati tuan rumah. Ini adatnya mereka, walaupun beda pendapat, gak sampai jontok-jontokan. Lagi sampai mengklaim ini yang paling benar saya, yang sesat tidak ada. Ya, kenapa? Urusan fikih ini sangat-sangat luas, dan menerima perbedaan itu wajar. Perbedaan dalam fikih itu hal yang wajar. Ya. Nah, sehingga tidak perlu kita ini ngotot dalam memegang fikih ini kemudian nyalahkan yang lain, itu yang salah. Jadi tetap ini saya tidak akan ikut yang lain, itu bagus. Cuman sampai mengalaskan ini yang paling benar, yang lain salah, ini nggak boleh. Ya. Ini yang nggak boleh di situ, sehingga mengakibatkan dalam urusan fikih saling salah-salah. Bahkan persaudaraan iman itu bisa luntur gara-gara urusan kayak gini. Nah, ini banyak terjadi di zaman sekarang karena dangkalnya ilmu. Ya, menganggap dari urusan ini yang paling benar, yang lain salah, ini juga nggak baik. Sehingga Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, guru besar kita, beliau mengatakan manit tasa'a ufku
Barang siapa yang luas cakrawala ilmunya, maka qalla ingkaruhu 'alan nas. Dia akan sedikit ingkar kepada orang. Oh, dia madzhab ini mungkin. Oh, ini mungkin enak. Enggak sembarang main salah-salah enggak. Kenapa? Karena luas cakrawala ilmunya. Kemudian fayam bagi lil musalli al muhafadzah alaih. Nah, di sini Imam Nawawi dia mengatakan maka sangat dianjurkan kepada orang yang sholat untuk memelihara dzikir waktu rukuk itu. Kenapa? Karena ada perbedaan wajib hendaknya. Perbedaan wajib hendaknya. Inilah orang-orang dulu itu kalau sudah ada khilaf, para ulama wajib, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Itu mereka betul-betul menjaga. Kenapa? Khawatir ini wajib menurut Allah. Kalau ada perbedaan ini boleh sama enggak boleh. Ada perbuatan atau amaliyah, ada yang mengatakan boleh, ada yang bilang enggak boleh. Mereka betul-betul menjauhinya. Kenapa? Khawatir ini hakikatnya masuk yang enggak boleh. Kalau zaman sekarang beda. Zaman sekarang kalau ada perbedaan pendapat, ada yang bolehkan, ada yang enggak bolehkan. Mereka milih enggak apa-apa, yang penting kan ada yang bolehkan. Kenapa? Waroknya kurang. Zaman sekarang waroknya kurang. Ya, contoh umpama model mengucapkan Imlek, mengucapkan Natal. Ada yang membolehkan memang, tapi sedikit. Ada yang enggak membolehkan. Orang dulu menolak. Kenapa? Lebih selamat dalam agama. Tapi sekarang kan ada yang bolehkan. Nah ini waroknya kurang. Ya. Nah, dan warok ini termasuk daripada inti agama, sehingga penting dalam kita warok. Gak cuma makanan, masalah ucapan juga perlu warok. Lil ahadits sharihah as-sahih fil amri bi, karena banyak hadis-hadis yang sangat menjelaskan akan perintah itu yang sah, yang sahih. Karena perintah inilah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajib. Ke hadis seperti hadis amar ruku' fa'adhimu fihi rabb. Adapun ruku' maka agungkanlah Allah di dalamnya. Di sini ada perintah, agungkanlah Allah di dalamnya. Berarti apa? Bacalah subhana rabbiyal azim. Nah, perintah ini menunjukkan wajib, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mengambil dalil, oh ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib karena perintah. Sama dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat wajibnya sholat witir setiap malam. Kenapa? Karena beliau mengambil hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witra fa'utiru ya ahlal Qur'an. Maksudnya Allah itu ganjil, suka yang ganjil. Maka witirlah kalian wahai ahlul Qur'an. Dalam hadis yang dalam pendapat yang lain, itu penguat pendapat beliau mengatakan karena Nabi tidak pernah meninggalkan witir. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir, sehingga beliau nggak pernah meninggalkan, ditambah ucapan beliau yang demikian, ini menandakan bahwasanya witir ini wajib. Nah, ini pendapat yang seperti ini itu terjadi, ya. Cuman dalam Syafi'i hukumnya tidak. Syafi'i nggak wajib. Dikarenakan ada seorang Badui tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah mewajibkan kepada kita umat Islam sholat 5 waktu. Apakah saya punya kewajiban selain 5 ini? Maka kata Nabi, la, tidak. Illa in tatawwa, kecuali kalau engkau mau sunnah. Berarti apa? Selain 5 waktu hukumnya tidak wajib. Ini yang dipegang para ahlul mazhab Syafi'i. Wa ghairihi mimma sabaq, dan hadis yang lain yang sudah kita sebutkan. Wal yakhruj an khilafil ulama rahimahullah, maka hendaklah kita keluar dari perbedaan para ulama. Maksudnya apa? Usahakan kerjakan tasbih rukui, jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena ada yang mewajibkan. Wallahu a'lam. Faslun bab
yukrahu qiraatul Qur'an fir ruku' was sujud. Makruh membaca Al-Qur'an di dalam ruku' ataupun sujud. Ya. Fa in qara'a ghairul Fatihah, tapi jika dia membaca selain Fatihah, pas di ruku' membaca ayat Al-Qur'an atau surat apa selain Fatihah, lam tabtul sholatu, hukumnya tidak batal sholatnya karena masih makruh. Wakada law qara'al Fatihah, kalau sudah wakada ini berarti khilaf. Demikian juga kalau dia membaca Fatihah dalam rukuk atau sujud, tapi ini khilaf ini. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan baca Fatihah di dalam rukuk atau sujud batal. Ini bagi yang sengaja ya. Kalau lupa tidak masalah. Kalau lupa itu dalam fikih Syafi'i sunnah untuk sujud sahwi. Kenapa? Memindah rukun qauli, memindah rukun bacaan. Fatihah waktu berdiri dia baca ketika sujud. Ya. Pas berdiri dia membaca umpama tahiyat akhir. Yang seperti ini sunnah sujud sahwi menurut Imam Syafi'i. Alal asoh, pendapat yang paling sahih, orang yang baca Fatihah ketika rukuk atau sujud tidak batal. Berarti apa? Lawannya itu sahih. Ya, lawannya asoh ini sahih. Berarti kuat. Ya, kuat. Yang mengatakan batalnya orang yang baca Fatihah ketika sujud atau rukuk dan sengaja. Ya. Wa qala ba'du ashabina, ini beliau mengatakan, dan telah berkata sebagian ashabuna, sebagian mazhab Syafi'i, tabtul, batal sholatnya. Nah, alasannya apa? Nah, ini rawaina fi sahihi Muslim, telah kami riwayatkan dalam sahih Muslim an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, qal, beliau mengatakan, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raki'an aw sajida. Nabi melarang aku untuk membaca Quran dalam keadaan ruku atau sujud. Ya, kalau lafaz aqra'a itu rata-rata Quran. Lafaz aqra'a di dalam qara'a yaqra'u itu rata-rata Quran. Nah, di sini jelas bahwasanya membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud itu hukumnya dilarang. Tapi dilarang di sini nggak sampai haram, hanya masuk makruh saja. Para ulama mengatakan yang menjadi makruh itu jika membacanya dengan niat baca Quran. Ya, membaca Qurannya tadi niat baca Quran. Tapi kalau dia niat berzikir atau niat doa nggak apa-apa. Contoh amalannya kurus kumpul ya, itu pernah saya dengar di beberapa video. Nah, itu beliau di antara amalnya kalau sujud terakhir membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada dari 7 kali ke 11 kali. Itu termasuk Al-Quran. Tapi karena isinya doa, hukumnya nggak apa-apa, bahkan disunahkan. Ya, karena isinya doa, oh ini ayat Quran, iya. Cuman karena isinya doa, hukumnya nggak apa-apa dibaca ketika rukuk atau sujud. Karena tujuannya bukan baca Quran, tujuannya membaca doa. Pas doa ini tertera dalam Al-Quran, hukumnya nggak apa-apa. Ya, contoh membaca Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minin yawma yakumul hisab. Nah, itu doa Nabi Ibrahim. Ya, dalam Quran ada. Cuman kita baca karena isinya doa, tidak apa-apa. Membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu juga di Al-Quran. Tapi kalau niatnya sebagai doa atau zikir, hukumnya tidak makruh, tapi justru disunahkan karena sujud tempatnya doa. Jadi yang perlu digarisbawahi. Waraina fi sahihi Muslim aidha, dan juga kami riwayatkan dalam sahih Muslim juga an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, ala tawilah wa inni nuhitu, aku dilarang. Berarti yang melarang Allah Ta'ala. Kata Rasul, aku dilarang an aqra'al Qur'an raki'an aw sajida,
untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau sujud. Kenapa? Itu waktu tasbih. Tapi ketika sujud, karena itu waktu doa juga, disebabkan sabda Nabi SAW yang mana beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan paling dekatnya seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Keadaan paling dekatnya seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Nah, dekatnya ini bukan dekat jarak, karena Allah Maha Suci dari jarak, ya Allah Maha Suci dari tempat. Tapi ini dekat di sini maksudnya kedudukan seorang hamba itu lebih dekat kepada Allah ketika sujud. Para ulama mengatakan hikmahnya apa, maksudnya yaitu sujud ini merupakan bentuk gambaran akan tawadhu. Sujud itu bagaimana seorang hamba meratakan kepala yang itu paling mulia, ya, wajahnya bahkan itu menempel di tempat injakan dia. Nah, di sini bentuk tawadhu. Dan ketika dia tawadhu, maka Allah angkat derajatnya sesuai dengan sabda Rasul, man tawadhu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, hatinya ada di sifat tawadhu, maka Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang sombong, akan Allah hempaskan dia ke sedasar-dasarnya. Maksudnya Allah hinakan dia. Nah, dari sini ketika seorang itu sujud, berarti hamba ini Allah angkat. Ketika Allah angkat, berarti dia dekat. Ketika dia dekat, berarti doanya mustajab. Nah, ketika doanya mustajab, nah waktu itulah disunnahkan memperbanyak doa ketika sujud itu. Dan tidak identik dengan terakhir. Sebagian orang menganggap harus terakhir, tidak. Sujud mulai awal sampai akhir itu disunnahkan doa memang. Cuman istilahnya kalau berjamaah orang banyak, ya tentukan sujud mana yang istilahnya diperlama, disepakati, ya rata-rata akhir itu, rata-rata terakhir. Bahkan dalam ayat Al-Quran surah Al-Alaq ayat terakhir Allah berfirman, wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Tanda orang yang sujud itu hakikatnya tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Sehingga dari situlah disunnahkan memperbanyak doa selain membaca tasbih. Bab ma yaquluhu fi raf'i ra'sih min ruku' fi i'tidalih. Bab tentang apa yang dibaca ketika mengangkat kepalanya dari rukuk dan yang dibaca ketika i'tidal. Sekarang kita masuk kepada rukun fi'li setelah rukuk, yaitu i'tidal. I'tidal ini makna secara fikih yaitu kembali ke posisi sebelum rukuk. Jika posisinya berdiri, maka dia i'tidal berdiri. Jika posisinya dia sholatnya duduk, maka i'tidalnya duduk. Itu intinya i'tidal, posisi kembali ke sebelum rukuk. Dan dia termasuk rukun pendek, ya. I'tidal termasuk rukun pendek, sehingga tidak boleh dipanjangkan melebihi daripada zikir yang pernah sampai dari Nabi kepada kita. Zikir maksur, zikir yang dari Nabi ditambah waktu membaca Fatihah. Baca Fatihah biasanya berapa detik? Anggaplah 7 detik atau 10 detik. Ya, Fatihah ini 10 detik kita membacanya. Berarti waktu maksimal orang i'tidal, waktu maksimal itu waktu yang diperlukan kita membaca zikir-zikir dari Nabi plus waktu Fatihah. Zikir dari Nabi itu di sini sebutkan, ya. Nah, ini zikir-zikirnya. Contoh yang sering kita baca, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardh wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya. Nah, itu ada lagi zikir yang lain. Nah, itu kalau digabungkan semuanya berapa detik dapatnya? Anggaplah 10 detik. Nah, ditambahi Fatihah 10 detik. Berarti maksimal i'tidal baca enggak baca Anda itu 20 detik. Lebih dari itu batal sholat, karena dia termasuk rukun pendek. Termasuk rukun pendek.
as-sunnah, yang sunnah an yaqula hala raf'i ra'si, itu dia membaca ketika mengangkat kepalanya, sami'allahu liman hamidah. Artinya Allah Maha mendengar bagi siapapun yang memujinya. Karena itulah disunahkan membaca Rabbana walakal hamd. Ya Allah, wahai Tuhan kami, bagimu segala puji. Karena waktu itu Allah mendengar pujian kita. Nah, minimal Rabbana lakal hamd, minimal. Kalau mau tambahi lebih afdal, lakal hamdu mil as-samawat wa mil al-ard musyrikin ba'd. Nah, sebagian nanti akan disebutkan di sini. Ada seorang sahabat Badui, ya, ketika i'tidal itu dia membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini zikir tidak pernah dibaca Nabi. Ya. Nah, setelah salam selesai zikir, Nabi tanya, tadi siapa tadi yang membaca beda tadi? I'tidalnya kok beda tadi? Maka dia mengatakan, aku ya Rasul. Rasul tidak mengatakan engkau bikin-bikin, tidak. Tapi Nabi mengatakan aku melihat 70.000 malaikat menulis pahalamu itu. Ya, aku melihat 70.000 malaikat itu menulis pahala yang kau baca. Tanda ini bacaan diridhoi, ini bacaan disetujui. Jadi sini para ulama mengatakan inovasi dzikir itu tidak apa-apa. Inovasi sholawat, bikin sholawat, contoh sholawat nariyah itu kan bikin ulama semua itu. Al-Fatih dari ulama semua, sholawat tibil qulub itu ulama semua yang bikin. Ya. Nah itu inovasi sholawat, inovasi istighfar, inovasi dzikir itu tidak masalah, selama yang dipuji tetap Allah, isinya tidak keluar daripada koridor dzikir, tidak masalah. Ya. Nah, walau qala, summa dia mengatakan man hamidallah sami'alahu, barang siapa yang memuji Allah maka Allah mendengarnya. Ini sama artinya, hukumnya jazah boleh. Berarti ini apa? Ini Imam Nawawi memberi izin. Jelas beliau termasuk orang yang enggak berpaling dari salaf, bahwasanya walaupun enggak membaca sami'allahu liman hamidah, dia membaca man hamidallah sami'alahu. Jadi lafadznya artinya hampir sama dengan surah hamidah. Itu jazah boleh. Boleh. Maksudnya itu bukan makruh, ya, bukan bid'ah, bukan. Ya, boleh. Cuman tadi tidak mengikuti yang dari Nabi, tapi bukan berarti salah, ya. Nasso ali Syafi'i fil bahkan Syafi'i mengatakan ini hukumnya tidak apa-apa. Syafi'i termasuk salaf. Fidastawa qa'iman, dan jika dia sudah berdiri tegak, qal, maka dia mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi mil as-samawat wa mil al-ard mil ma bainahuma mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahla as-sana' wal majd ahqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfudhu al-jaddi minkal jadd. Itu bacaan i'tidal yang dari Nabi kalau digabung seperti itu. Ya, insyaallah kita bahas masalah i'tidal pada pembahasan yang akan datang. Fadillah bina syafi'in. Al-Fatihah.